Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Garnisi dari SMK Negeri 2 Banjar. Perkenalkan, nama saya Yuni Endah Pratiwi dari SMK Negeri 4 Banjar. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hidayat dari SMA 1 Banjar. Kami dari CGP Angkatan 11 Kota Banjar akan melakukan praktik coaching untuk supervisi akademik. Di sini kami berperan sebagai coach, coachee, dan observer. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ai. Waalaikumsalam, Wahyu. Apa kabar Bu Ai? Iya, alhamdulillah Bapak. Baik, gimana kabar Bapak? Alhamdulillah Ibu, alhamdulillah baik. Gini Bu, saya menerima jadwal bahwa Ibu Ai hari ini ada sesi coaching ya dengan Bu Yuni gitu. Apakah betul atau tidak itu? Rencananya betul Pak hari ini. Oh iya, saya berencana nanti jam 13.30 itu saya coaching dengan Ibu Yuni. Baik Ibu, ini kehadiran saya hari ini adalah memberikan dukungan kepada Ibu dalam hal ini kaitannya dengan kompetensi nanti coaching ya. Oleh karena itu izin ya Bu, saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Oleh karena itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu lakukan. Nah, apakah sudah siap dengan proses coachingnya atau belum? Iya Bapak, insya Allah saya sudah siap dan saya berterima kasih pada Bapak yang sudah bersedia menjadi observer atau pengamat selama kegiatan coaching saya. Baik Ibu, kita sama-sama gitu ya Bu, berkolaborasi nanti. Nah, sebelum Ibu memulai proses coachingnya nanti ada beberapa hal yang akan saya jelaskan dan nanti saya juga akan bertanya nih kepada Ibu tentang beberapa hal. Yang pertama adalah yang saya akan jelaskan oleh rubrik penilaian Iya, silakan dari Bapak. coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Iya. Iya. Oke, jadi begini Bu, poin-poin yang akan saya amati nanti selama proses coaching, saya akan melihat Ibu melakukan percakapan sesuai dengan alur tirta atau tidak. Alur tirta ya Pak ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa alur tirta itu terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi atau tindakan dan tanggung jawab. Gitu ya. Selanjutnya saya juga akan mengamati selama coaching apakah Ibu melakukan percakapan berdasarkan prinsip-prinsip coaching atau tidak. Oh iya. Ya, Bu. Nah, prinsip-prinsip itu membentuk kemitraan dengan coaching. Menggali potensi coaching itu dengan proses kreatif dan memaksimalkan potensi ya Bu. Nanti itu. Selanjutnya kompetensi ini dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh atau present, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif. Ketika Ibu mengajukan pertanyaan berbobot, maka Ibu harus mendengarkan dengan rasa, ya, yaitu receive, ask, summarize, dan appreciate. Nah, rasa itu Ibu bisa menerima pernyataan-pernyataan dari coaching, lalu Ibu bisa mengajukan pertanyaan terbuka, dan kemudian merangkum pernyataan maupun permasalahan coaching, dan Ibu bisa mengapresiasi si coaching. Nah, apakah sudah jelas Bu rubrik ini? Iya Bapak, sudah jelas. Jadi rencananya insya Allah nanti saya sudah membuat rencana akan melakukan proses coaching dengan alur percakapan tirta dengan memegang prinsip-prinsip dan kompetensi inti coaching yang seperti tadi Bapak jelaskan. Iya. Baik, Ibu izinkan saya bertanya ya Bu ya. Iya, mangga Bapak. Kompetensi apa ya Bu yang ingin Ibu kembangkan nanti? Kompetensi yang saya inginkan itu kan
ada 3 ya Pak ya. Ya yang pertama itu kehadiran penuh atau full presence, jadi mindfulness gitu loh Pak, jadi fokus gitu. Kemudian yang kedua adalah mendengar secara aktif. Kemudian saya juga kompetensi yang ingin saya ini kan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari 3 kompetensi ini, kira-kira kompetensi mana ya Bu yang secara spesifik ingin diobservasi oleh saya nanti Bu? Kompetensi yang secara spesifik yang saya ingin diobservasi oleh Bapak nanti itu adalah mendengar aktif Pak, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak. Jadi hal itu menjadi catatan ya Bu. Jadi 2 kompetensi yang ingin secara spesifik saya observasi, yaitu Iya betul. mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu. Iya. Nah kemudian seperti apa nih Bu indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan dari sesi coaching ini Bu? Kalau yang pertama itu nanti saya mampu menyimak gitu Pak, jadi lebih banyak mendengar daripada berbicara. Jadi nantinya saya bebas dari judgement atau asumsi ataupun asosiasi gitu Pak. Kemudian yang keduanya saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengar aktif pas proses coaching nanti gitu. Baik Ibu. Demikian kegiatan praobservasi kali ini ya Bu. Terima kasih sudah menjabarkan secara rinci dan jelas kompetensi yang ingin Ibu capai di observasi saya. Sampai ketemu nanti jam 13.30 ya, iya. pada sesi coaching bersama Bu Yuni nanti ya. Iya. Nanti setelah selesai coaching kita bertemu sejenak untuk berbincang tentang hal coaching yang sudah Ibu laksanakan nanti. Baik Bapak. Oke, saya ucapkan terima kasih dan sekian Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Terima kasih Bapak. Oke. Bapak ini lembar observasinya nanti mohon diisi ya Pak selama proses coaching saya dengan ini. Baik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, maaf nih terlambat. Iya. Ada urusan sebentar. Ya, Bapak Bu Yuni, alhamdulillah sudah ada di sini ya. Baik, ini saya agak kaget juga ya diminta sama Bu Yuni hari ini untuk coaching. Kemudian saya ucapkan terima kasih Ibu sudah percaya dengan saya. Nah, barangkali nih ada apa atau apa yang ingin Ibu sampaikan? Iya Bu, sebelumnya terima kasih ya Bu atas waktunya sudah mengganggu. Jadi gini Bu, maksud dan tujuan saya datang kemari gitu untuk ingin di coaching sama Bu Ani gitu. Jadi intinya saya sedang punya masalah Bu tentang pembelajaran gitu. Jadi ada beberapa dari siswa saya ketika mengikuti pembelajaran itu Bu males-malesan gitu loh Bu, tidak antusias gitu mengikuti pelajaran saya. Itu yang membuat saya jadi pusing gitu Bu, gimana ini anak-anak kok tidak seperti yang lainnya gitu, tidak mengikuti pembelajaran dengan baik. Padahal saya kan inginnya mereka belajar dengan baik gitu Bu, jadi itu masalahnya Bu. Oke, berarti di sini tentang ini ya Bu, masalah pembelajaran yang Ibu ampuh. Tadi ada beberapa siswa yang kurang antusias. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Kalau tugas-tugasnya masuk tentunya apa enggak? Nah justru itu Bu, kalau dikasih tugas pasti aja ada alasan dia tuh untuk tidak mengerjakan gitu. Jadi saya udah kadang udah bingung gitu, udah kesel harus gimana nih anak-anak gitu untuk membuat mereka tuh jadi minimal punya motivasi lah untuk belajar gitu Bu. Oke, Ibu sendiri sudah menelusuri belum penyebab dari ketidakantusiasan atau kurang antusiasnya para siswa tersebut?
Sudah sih Bu, saya bahkan udah manggil ya anak-anak itu, udah saya panggil, udah kami berbicara gitu. Saya nanyakan penyebabnya kenapa sih kamu itu begitu ketika mengikuti pembelajaran saya, kok tidak bersemangat gitu, kenapa tidak memiliki motivasi yang tinggi gitu seperti anak-anak yang lainnya. Sudah Bu, sudah ditanya gitu. Oke. Lalu dari hasil pengamatan sama pendekatan Ibu ya terhadap para siswa itu sendiri, Ibu dapat jawaban nggak mengapa mereka tidak atau kurang antusias dalam Iya. pembelajaran dengan Ibu? Jadi gini Bu, ketika saya tanya anak-anaknya kenapa ke pembelajaran Ibu kok begitu gitu. Jadi anak-anak pikir kalau bahasa Inggris itu pelajaran yang sulit Bu. Jadi kalaupun mereka mau semangat, mau tidak, mau mengikuti, mau enggak, tetap aja nggak bisa. Jadi mereka memilih untuk tidak mengikuti pembelajaran gitu Bu. Itu udah saya tanyakan seperti itu katanya. Jadi mereka udah punya mindset sendiri dari awal gitu bahwa ini pelajaran susah nih gitu. Jadi males nih gitu. Iya. Baik, dari hasil pengamatan sama pendekatan Ibu dapat kesimpulan sementara gitu ya kalau mindsetnya udah terbentuk, oh bahasa Inggris ini susah. Nah, sedangkan menurut Ibu sendiri kondisi idealnya itu yang Ibu harapkan pada siswa tersebut itu apa tuh Bu? Kalau kondisi ideal pembelajaran yang saya harapkan sih Bu ya hampir sama lah dengan guru-guru yang lain ya. Ketika kita memberikan pelajaran, anak-anak itu semangat Bu, tertib, ketika ada tugas dikerjakan, kalau ada yang tidak paham ya ditanyakan gitu. Sebetulnya saya tidak keberatan ketika anak-anak itu nggak bisa. Saya justru dengan mereka tidak bisa, saya termotivasi untuk memberikan pelajaran. Tapi anak-anak ini udah nggak bisa dan tidak termotivasi untuk belajar. Jadi kapan bisanya gitu. Oke, nah kalau begitu ada nggak cara yang Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar para siswa tersebut? Caranya itu saya direncanakan gitu Bu. Saya itu punya ide, jadi ingin memberikan metode pembelajaran yang lebih bervariatif gitu. Kemudian memberikan ya sejenis ice breaking gitu Bu ke anak-anak. Kemudian saya juga ingin mengkomunikasikan ini dengan teman-teman saya, barangkali memang ini kekurangan saya gitu Bu. Jadi saya ingin menggali semua itu gitu Bu. Iya. Berarti tadi Ibu sebenarnya udah punya metode ya seperti ice breaking, kemudian mungkin dengan rekan sejawat juga saling diskusi mungkin ya Bu ya, yang itu yang dalam pandangan Ibu. Nah selain itu, apakah menurut Ibu ada nggak metode yang pernah berhasil dilakukan oleh Ibu? Untuk metode sendiri, saya sedang berpikiran untuk melakukan metode pembelajaran berdiferensiasi. Iya betul. Ya jadi kan sekarang mungkin ya anak-anak itu kan macam-macam ya Bu backgroundnya gitu. Jadi dengan pembelajaran yang berdiferensiasi mungkin saya bisa menerapkan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan siswa gitu Bu. Mudah-mudahan dengan cara demikian mereka itu jadi termotivasi gitu, selain memberikan ice breaking juga gitu, kasih media pembelajaran yang menarik. Mungkin itu Bu rencana saya gitu. Oke. Luar biasa ya Bu Yuni untuk metode yang akan Ibu implementasikan gitu ya, yang akan Ibu terapkan. Nah, kalau kita rating nih dari angka 1 sampai 10, menurut Ibu seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik atau meningkatkan motivasi belajar siswa Ibu? Iya, kalau untuk di rating mungkin karena ini saya baru ketemu sama kelas yang ini ya Bu. Jadi saya mencoba untuk di rating 7 mungkin Bu. Jadi kan karena setiap siswa, setiap kelas itu kan beda. Jadi belum tentu ketika kita menerapkan di kelas yang lain itu berhasil. Saya juga belum tahu di kelas ini, tapi mudah-mudahan karena pembelajaran berdiferensiasi ini sudah teruji, mudah-mudahan ke kelas ini juga berhasil. Jadi saya baru bisa menerapkan rating 7 untuk metode ini. Oke.
Oke, oke baik. Selanjutnya nih, kira-kira rencana yang akan Ibu lakukan ya berkaitan dengan tadi pembelajaran Iya. diferensiasi ini, apa yang akan Ibu lakukan? Terus langkah-langkahnya akan seperti apa? Oh iya, yang akan saya lakukan seperti tadi sudah diceritakan ya Bu, saya ingin menggunakan pembelajaran yang diselingi dengan ice breaking biar menarik Bu dan Oke. menyenangkan. Terus apa ya, saya ingin mencari informasi terkait cara mengajar, khususnya itu ke teman-teman apa mapel yang ada di kelas anak tersebut Bu. Jadi mungkin saya bisa menggali itu atau ke guru mapel bahasa Inggris tapi di kelas yang lain mungkin bisa sharing gitu, saya akan gali informasi seperti itu, kemudian cari metode-metode belajar yang disukai oleh anak-anak supaya mindset bahwa bahasa Inggris itu sulit itu hilang gitu. Bagus itu Iya. ya Bu ya. Nah, tentunya kita perlu bantuan nih Betul. dari pihak eksternal ya Bu ya. Nah, siapa yang akan bisa membantu Ibu dalam melaksanakan, mengimplementasikan rencana-rencana Ibu tersebut? Baik, tentu ya Bu, ketika kita membuat satu rencana, kita nggak bisa berdiri sendiri gitu. Saya juga butuh dukungan, butuh bantuan dari kepala sekolah terkait kebijakan mungkin ya, dan meminta nasihat juga. Kemudian ke rekan sejawat saya, yaitu guru mapel yang ada di kelas itu, kemudian guru bahasa Inggris yang mengajar di kelas yang lain. Terus terutama juga ke wali kelasnya Bu. Saya ingin meminta ke wali kelas supaya ikut menggali informasi terkait anak ini gitu. Dan saya sih kepikiran juga untuk memanggil wali muridnya, orang tuanya Bu, karena biar sinkron gitu. Kadang ada anak yang di sekolahnya itu nakal, di rumahnya baik gitu. Atau bagaimana background di keluarganya mungkin itu juga mempengaruhi gitu. Iya. Oke. Nah, dari rencana-rencana yang barusan udah Ibu sebutkan nih ya. Iya. Berarti perlu tindakan ya kan, dan memerlukan waktu. Kira-kira berapa lama nih waktu yang Ibu perlukan untuk melakukan rencana-rencana Ibu ini? Saya kira untuk pelaksanaannya 1 minggu cukup Bu. Walaupun saya hasilnya nggak tahu ya bagaimana, baik atau tidak atau kedepannya gimana, tapi untuk perencanaannya itu 1 minggu kayaknya cukup. 1 minggu ya, dalam waktu 1 minggu berarti kapan nih kira-kira Ibu akan memulai rencana Ibu ini? Nah, secepatnya Bu, minggu ini mungkin besok atau 2 hari lagi saya akan laksanakan. Sekarang saya sedang membuat perencanaannya dulu secara administrasi biar gampang gitu Bu. Nanti mungkin besok saya udah langsung melaksanakan rencana ini. Soalnya mumpung masih awal pembelajaran, jadi saya ingin secepatnya masalah ini selesai supaya tidak berlarut-larut gitu Bu. Iya. Penyusunan rencana berarti ya, sekarang akan melakukan penyusunan rencana untuk melakukan tindakan yang akan Ibu lakukan. Nah, tentunya diperlukan nih sebuah komitmen supaya berhasil, supaya apa yang sudah Ibu lakukan itu ada peningkatannya. Nah, komitmen apa atau yang seperti apa sih komitmen yang akan Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Iya, saya punya komitmen bahwa saya harus konsisten. Harus konsisten dalam melakukan ini, jangan sampai pas di awal semangat nanti kita nggak tahu ya ke depan itu ada halangan atau gimana. Ketika ada halangan tiba-tiba saya mundur. Saya akan konsisten terus melaksanakan hal ini supaya ada hasilnya Bu, sampai masalah ini terpecahkan. Jadi harus konsisten intinya. Oke. Tentunya karena kita berada di lingkungan sekolah ya Bu ya. Dan keberhasilan itu kita membutuhkan faktor eksternal, dukungan dari luar. Nah, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan untuk pelaksanaan rencana tindakan Ibu ini? Kalau untuk dukungan, saya kalau dari sekolah alhamdulillah ya Bu, dari sekolah sangat mendukung ketika ada hal-hal seperti ini. Rekan sejawat juga mendukung gitu. Tetapi orang-orang terdekat mendukung saya gitu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tapi yang paling penting itu dukungan dari diri sendiri Bu. Jadi saya harus menguatkan diri sendiri untuk bisa tetap bertahan,
jangan sampai mundur, jangan sampai saya menjadi melompong gitu semangatnya untuk mengerjakan ini. Semuanya harus dari diri saya sendiri. Oke. Pembicaraan yang luar biasa nih ya Bu Yuni yang sudah kita lakukan, dan yang pasti apa yang sudah Ibu katakan tadi dimulai dari penyusunan rencana, kemudian pihak yang akan terlibat, waktu yang diperlukan, dan kapan akan Ibu memulainya. Nah, kita ambil kesimpulan nih setelah bicara dengan saya beberapa waktu dari sampai sekarang ini. Kira-kira perasaan Ibu setelah bicara dengan saya, apa yang Ibu rasakan? Terus terang sekarang udah lega ya Bu. Ketika tadi saya datang, bahkan ketika jalan ke sini saya masih bingung gitu terkait masalah ini, tapi sesudah ngobrol-ngobrol sama Bu Ai, alhamdulillah saya menjadi terbuka pikiran saya untuk ini loh solusinya. Minimal walaupun masih berupa rencana, tapi saya yakin akan ada hasilnya gitu Bu. Alhamdulillah senang sekali Bu. Ya, alhamdulillah, syukurlah kalau begitu ya Bu Yuni. Kira-kira ada hal lain yang ingin Ibu ungkapkan atau ingin Ibu sampaikan? Saya rasa udah cukup ya Bu ya. Mungkin nanti minggu depan aja saya laporkan ke Ibu hasil dari rencana saya, progresnya seperti apa. Nanti saya laporkan ke Ibu. Kalau untuk sekarang rasanya udah cukup Bu. Oke. Berarti nanti minggu depan kita ketemu lagi ya Bu. Mudah-mudahan sudah ada perbaikan, progres dari rencana yang sudah Ibu lakukan. Itu mungkin senang rasanya saya bisa membantu Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan dengan baik dan semua permasalahan bisa diselesaikan dan menjadi solusi tentunya. Iya Bu, saya juga terima kasih sekali Bu Ai sudah mau coaching saya gitu, dan alhamdulillah sekarang saya udah merasa lega dan merasa ada pencerahan dari Ibu sudah ngobrol ini. Terima kasih Ibu atas waktunya Ibu ya. Sama-sama Ibu, tetap semangat dan tetap melakukan yang terbaik untuk anak didik kita. Ya baik Ibu, mungkin ini saya ada jam Bu, ada jam mengajar lagi. Saya pamit dulu ya. Terima kasih atas waktunya. Nanti minggu depan insya Allah saya laporkan lagi. Siap, saya tunggu Ibu. Silakan bisa kita janjian dulu aja via chat atau ini ya. Baik Ibu, saya pamit dulu. Ya, terima kasih Ibu Yuni, sama-sama. Ada. Alhamdulillah wah Bu Ai luar biasa sekali coaching yang sudah kami lakukan. Semua berjalan lancar ya. Gimana nih perasaan setelah melakukan coaching tadi? Setelah melakukan coaching rasanya lega gitu Pak. Beda ketika pas mau mulai kan deg-degan ya. Baik Pak, saya ucapkan terima kasih banyak sama Bapak karena tadi ketika saya melaksanakan proses coaching itu saya perasaannya lega dan saya merasa bahwa kompetensi yang saya ingin capai bisa terlaksana. Jadi saya merasa bahagia gitu ya Pak ya, bisa melakukan percakapan dengan coach, dan kalau yang saya rasakan tadi semua permasalahan coach itu menemukan solusinya gitu Pak. Baik Ibu. Lalu merujuk pada indikator pencapaian dari pengembangan yang Ibu harapkan pada proses coaching, kira-kira apa saja Bu ya yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Iya Bapak, selama proses coaching tadi itu saya sudah melakukan mindfulness Pak. Jadi saya merasa bahwa saya sudah mampu nih fokus terhadap coaching ya, dengan mendengar aktif, dan kemudian saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali informasi lebih mendalam dari coaching. Oke Bu, berarti sudah tercapai dong ya? Kalau yang saya rasakan sih ya Pak gitu. Oke ya Bu, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya selama proses coaching tadi ya Bu. Iya, mangga Bapak, dipersilakan. Oke, berdasarkan observasi saya, percakapan yang tadi dilakukan sudah berjalan sangat baik Bu. Alhamdulillah. Di mana Ibu sudah melakukan percakapan dengan alur tirta ya Bu.
lalu menanyakan tujuan kepada si coaching, kemudian mengarahkan beliau dalam mengidentifikasi permasalahannya. Nah, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya dan sudah memancing beliau untuk berkomitmen dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, ibu juga selain sudah menerapkan prinsip coaching, tadi saya melihat ibu sudah fokus dengan coaching. Alhamdulillah, betul. Artinya ibu sudah melakukan atau sudah dalam kesadaran penuh, sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kemudian seperti yang ibu katakan bahwa di pra observasi bahwa ibu ingin mengobservasi secara spesifik ya, kompetensinya, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, saat coaching tadi saya sudah melihat sesuai dengan harapan yang ibu inginkan. Alhamdulillah Ibu. Bapak baik, saya ucapkan terima kasih banyak atas umpan balik yang Bapak sampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk saya ke depannya untuk melakukan coaching berikutnya. Ya, sama-sama Ibu. Nah, selanjutnya gini Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu lebih kembangkan untuk periode berikutnya gitu? Iya, kalau kompetensi sih secara keseluruhan tiga-tiganya tentu harus terus berkembang ya Pak ya. Mudah-mudahan dengan saya melakukan latihan-latihan secara intens itu dengan mendengar aktif, dengan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif. Jadi nanti pas coaching itu saya akan lebih menggali dari informasi dari coaching tentang permasalahannya dan tentu dengan solusi yang disampaikan oleh coaching. Oke, baik, semoga apa yang Ibu harapkan bisa tercapai ya Bu ya. Nah, semoga kompetensi tersebut bisa berkembang sesuai dengan harapan ya, baik Ibu atau kita semuanya. Demikian kegiatan pra observasi sampai ke pasca observasi saat ini ya Bu. Nah, ini semoga ada bermanfaat buat Ibu, buat saya dan untuk kita semua. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi Bu. Ya. Baik Bapak, terima kasih banyak ya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.